Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi barengan gue Andri Turis, The Power of Cocok yang pasti bakal bereaksi video yang amazing. Saya selalu yang pasti lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti buat kamu semua yang bergabung di channel gue dan berdinomin channel gue, jangan lupa langsung di subscribe, di like, di comment, and di share, biar gue tambah semangat mengupload video-video yang sangat luar biasa dan channel ini biar terus berkembang. Karena channel ini bisa berkembang berkat kalian semua. Semoga aja ya dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya buat kamu semua yang sudah mensupport channel gue yang sangat sederhana ini. Oke, terus pertama kali ini seperti biasa gue bakal mereaction video dan sambil belajar tentang yang namanya sejarah ya, sejarah. Mungkin kebanyakan orang tuh bingung ya, kenapa sih Aceh disebut dengan Serambi Mekah, ya kan? Bingung kan? Kenapa sih Aceh disebut dengan Serambi Mekah? Nanggro Aceh Darussalam terkenal dengan Serambi Mekah. Penasaran kan? Yuk kita reaction bareng-bareng aja. Kita mulai 1, 2, 3. Mengapa Aceh dijuluki sebagai negeri Serambi Mekah? Negeri Aceh pada abad ke-15 Masehi pernah mendapat gelar yang sangat terhormat dari umat Islam di Nusantara. Negeri ini dijuluki Serambi Mekah, sebuah gelar yang penuh bernuansa keagamaan, keimanan, dan ketakwaan. Menurut analisis pakar sejarawan, ada 5 sebab mengapa Aceh menyandang gelar mulia sebagai negeri Serambi Mekah. Nah, ini dia nih. Namun, sebelum lebih tajam kami mengupasnya, tekan dulu subscribe, share, dan like agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Masya Allah, jangan lupa tuh di like, di komen. Habasa News, Media Aceh. Aceh negeri pertama masuknya Islam di Nusantara. Aceh merupakan daerah pertama masuknya Islam di Nusantara, tepatnya di kawasan pantai timur, Perlak, dan Pasai. Dari Aceh, Islam berkembang sangat cepat ke seluruh Nusantara sampai ke Filipina. Masya Allah, Filipina ya. Mubalik Aceh meninggalkan kampung halaman untuk menyebarkan agama Allah kepada manusia. 4 orang di antara Wali Songo yang membawa Islam ke Jawa 4 orang Wali Songo berasal dari Aceh. Nih, yang dibawa dari Aceh ke tanah Jawa nih. Nih, terus juga pada awal abad 5 Masehi ya. Gelar tersebut itu, gelar Serambi Mekah itu diberikan oleh ulama yang berarti penuh keimanan dan ketakwaan. Oke, ya, penuh keimanan dan ketakwaan. Dan karena alasan yang pertama itu adalah Aceh negeri. Ya, ingat ya, garis bawah ya, negeri pertama kali masuknya Islam ke Nusantara. Ya, melalui pantai timur yaitu Perlak dan Pasai. Nah, berasal dari Aceh, yakni Maulana Malik Ibrahim Sunan. Nih, bentar, ya kan keempat nih. Ini mesti menjadi catatan pribadi gue nih ya. Nih kan dibawa oleh 4 Wali Songo dari Aceh ke tanah Jawa. Salah satunya yaitu ada Maulana Malik Ibrahim. Terus ada Sunan Ampel. Terus ada Syarif Hidayatullah. Dan Syekh Siti Jenar. Oke, Syekh Siti Jenar. Ampel, Syarif Hidayatullah, dan Syekh Siti Jenar. Masya Allah. Aceh sebagai pusat pendidikan Islam di Nusantara. Daerah Aceh pernah menjadi kiblat ilmu pengetahuan di Nusantara dengan hadirnya Jamiah Baitur Rahman, yaitu sebuah universitas yang bernama Baitur Rahman, Masya Allah, yang dilengkapi dengan berbagai fakultas. Para mahasiswa yang menuntut ilmu di Aceh datang dari berbagai penjuru dunia. Wow. Mulai dari Turki, Palestina, India, Bangladesh, Patani, Mindanao, Malaya, Brunei Darussalam, dan Makassar. Masya Allah. Ini negeri Aceh ini menjadi pusat pendidikan Islam terbesar di Nusantara pertama ya.
Dan itu mahasiswanya datangnya dari berbagai penjuru dunia. Dari penjuru dunia. Dan itu dari Turki, dari Palestina, Masya Allah. Ya, dari India, Bangladesh, Brunei, terus Makassar dan lain sebagainya. Wow, subhanallah, ini Allahu Akbar, ini sangat luar biasa banget kan. Pertama, menjadi pusat pendidikan pertama Islam di Nusantara. Islam pertama kali masuk Aceh. Pertama kali pendidikan Islam pusat pendidikan Islam Aceh. Subhanallah. Kesultanan Aceh sebagai pelindung kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan Aceh Darussalam pernah mendapat pengakuan dari Syarif Makkah atas nama Khalifah Islam di Turki, bahwa kerajaan Aceh adalah pelindung kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Nusantara. Karena itu, seluruh sultan-sultan Nusantara mengakui Sultan Aceh sebagai payung mereka dalam menjalankan tugas kerajaan. Masya Allah. Aceh sebagai pelabuhan haji di Nusantara. Daerah Aceh pernah menjadi pangkalan atau pelabuhan haji untuk seluruh Nusantara. Nah, kalian pernah dengar nih, orang-orang Muslim Nusantara yang naik haji ke Mekah dengan kapal laut sebelum mengarungi Samudra Hindia menghabiskan waktu sampai 6 bulan di Bandar Aceh Darussalam. Masya Allah, 6 bulan. Kampung-kampung sekitar Pelanggahan sekarang menjadi tempat persinggahan jamaah haji dulunya. Banyaknya kesamaan Aceh dengan Mekah. Banyak persamaan antara Aceh saat itu dengan Makkah. Sama-sama Islam, bermazhab Syafi'i, berbudaya Islam. Nah, ini nih ya. Ini yang paling terpenting yang menjadi catatan buat gue pribadi nih, ya. Ini banyak persamaan antara Aceh dan Mekah, yaitu sama-sama Islam, bermazhab Syafi'i, berbudaya Islam, berpakaian Islam, berhiburan Islam, berhukum Islam. Nah, ini oke, udah catatan. Berpakaian Islam, berhiburan Islam, dan berhukum dengan hukum Islam. Seluruh penduduk Mekah beragama Islam, dan seluruh penduduk Aceh juga Islam. Orang Aceh masuk dalam agama Islam secara kafah. Masya Allah. Tidak ada campur aduk antara adat, kebiasaan dengan ajaran Islam. Tetapi kalau sekarang sudah mulai memudar. Nah, demikianlah cuplikan singkat Bahasa News tentang sejarah mengapa Aceh digelari negeri serambi Mekah. Jika ada kesalahan dari cuplikan ini, jangan lupa tulis di kolom komentar. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya alhamdulillah ini. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah, subhanallah. Itu sejarah singkat mengapa sejarah singkat 5 alasan Aceh disebut serambi Mekah. Dan ini akhirnya catatan gue nih yang tulisannya tidak beraturan ini itu, ya. Tulisan dokter. Alhamdulillah. Dan ternyata yang pertama ini, ya, Aceh itu menjadi negeri pertama masuknya Islam di Nusantara melalui pantai timur, ya, yaitu Perlak dan Pasai. Terus juga Islam tersebut dibawa oleh 4 sunan, ya, dari Aceh ke Jawa, yaitu ada Maulana Malik Ibrahim, ada Sunan Ampel, Syarif Hidayatullah, dan Syekh Siti Jenar. Oke. Terus juga Aceh itu sebagai pusat pertama Islam, pusat pertama pendidikan Islam di Nusantara, dan berbagai
berbagai negara itu mengikuti atau menjadi mahasiswa di universitas tersebut. Ya, yang ada yang dari Turki, Palestina, terus juga India, Bangladesh, Brunei, dan lain sebagainya itu, Masya Allah kan. Terus yang ketiga, apa ini yang ketiga ini, Kesultanan Aceh itu mendapatkan apa ya? Mendapatkan pengakuan ya dari Syarif Mekah gitu. Karena memang di Aceh itu kan negeri yang pertama kali masuk Islam di Nusantara gitu. Subhanallah ya. Terus yang keempat itu menjadi pelabuhan haji yang pertama di Nusantara. Memang sih di zaman dulu ya, bukan zaman dulu. Dulu gue pernah mendengar gitu, sebelum ada pesawat gitu. Kalau mau berangkat haji, mesti ke Aceh dulu gitu. Mesti ke Aceh dulu. Dan di sana tuh hampir setahun atau berapa gitu kan. Dan di sini dikatakan 6 bulan gitu. Karena naik apa namanya? 6 bulan dari Aceh sampai mungkin ini dulu kali kayak seperti kayak pendidikan haji dulu kali di Aceh ya, mungkin 6 bulan. Tapi untuk perjalanannya dari Aceh ke Mekah itu mengarungi Samudra Hindia itu gue nggak tahu berapa lama gitu. Dan itu yang paling penting, itu menjadi pelabuhan pertama kali, pelabuhan pertama haji gitu di Aceh. Terus yang terakhir ini apa namanya, ada banyak kesamaan, berbagai kesamaan antara Aceh dan Mekah. Sama-sama Islam, iya udah pasti ya. Bersama mazhabnya Syafi'i, iya udah pasti. Sedangkan mazhab kita kan ada, bukan mazhab kita ya, mazhab orang muslim itu kan ada 4 ya. Syafi'i, Hambali, Maliki, suka lupa. Hambali, Syafi'i, Maliki, Hanafi. Ada 4 kan? Dan sama-sama mazhabnya Syafi'i. Di Mekah Syafi'i, di Aceh Syafi'i. Berbudaya Islam, udah pasti. Walaupun gue belum pernah menginjakan kaki gue langsung ke Aceh, tapi gue sedikit sudah banyak belajar tentang yang namanya kebudayaan Islam di sana gitu, di Aceh gitu. Ya, banyak kan di YouTube juga banyak, di video banyak. Orang yang bercerita langsung ke gue orang Aceh banyak. Bukan banyak sih, ada beberapa gitu. Berpakaian Islami, ya udah pasti. Ya, syar'i semua, syar'i. Nggak ada yang di Aceh itu, apa namanya? Ya mungkin dikoreksi aja ya, di Aceh itu nggak ada yang menggunakan baju, khususnya perempuan ya, baju-baju ketat dan lain sebagainya yang gitu. Nggak ada, perasaan nggak ada. Kalau ada itu dihukum cambuk kalau nggak salah itu. Terus juga berhiburan Islami, ya hiburannya ya ceramah gitu. Ceramah termasuk kata hiburan bukan ya? Ya pokoknya ada ceramah. Terus juga musik Islami kayak gambus, sholawatan, hadroh dan lain sebagainya gitu. Tetapi memang sih ya, penyanyi pop, rock, dangdut yang orang Aceh itu banyak gitu, banyak gitu. Terus juga berhukum Islam, ya, sama-sama berhukum Islam, luar biasa kan? Cuman mungkin yang membedakan itu hukum ada pembedaannya, mungkin kalau menurutku secara pribadi itu ada pembedaannya antara hukum Islam di Mekah dan di Aceh. Perbedaannya apa? Kalau di Aceh, kalau di Mekah itu kan ketika orang membunuh, ya kan, terus keluarga tidak terima, sang pelaku harus dikisos, artinya nyawa dibayar dengan nyawa gitu kan. Tapi kalau di Aceh, gue belum pernah mendengar apakah ada yang seperti itu atau tidak. Seorang pencuri di Mekah itu tangannya dipotong. Di Aceh apakah sudah ada atau belum? Gue juga belum mendengarnya gitu kan. Ya mudah-mudahan sih, gue sih berharap ya ada seperti itu gitu. Ada gitu. Mau apa namanya? Mau pembunuhan kek, mau apa kek, pokoknya yang namanya sudah merugikan gitu.
hukum seberat-beratnya gitu. Hukum seberat-beratnya. Jangan sampai hukum itu tumpulnya ke atas, tajamnya ke bawah. Jangan sampai. Nah, itu nanti di akhirat itu bisa ditanyakan, dipertanggungjawabannya gimana ini? Ya sebagai pemimpin. Ya gue lagi membicarakan ini ya, negara impian gitu, negara impian yang hukumnya itu tajam ke atas, tumpulnya ke bawah gitu. Ya nanti bakal ditanya gitu. Bakal ditanya. Masya Allah ya. Karena memang di Aceh itu hukuman syariat Islam itu memang kental banget ya. Kental banget. Ada polisi syariah juga. Terus bank-bank konvensional kalau nggak salah nggak ada. Kalau nggak salah nggak ada ya. Ya dikoreksi, kalau gue dikoreksi aja. Banyaknya bank-bank syariah gitu. Emang di kita bank bingung beng-bong juga banyak. Gitu kan. Tapi kalau di Aceh itu memang sangat teratur. Kalau mau sholat di Aceh itu, polisi syariah mengingatkan, sudah memasuki waktunya sholat Jumat. Sebentar lagi sudah memasuki sholat Jumat. Tinggalkanlah pekerjaan dan lain sebagainya. Itu Masya Allah banget itu. Coba kalau di kita, ada yang kayak gitu, Masya Allah. Luar biasa ya. Tapi nggak tahu kapan. Mudah-mudahan sih. Ya, mudah-mudahan. Ya, ya namanya juga. Ya seperti itulah ya. Yang masih buat kamu semua, thank you banget udah ngikutin perjalanan reaksi gue dan udah mengikuti juga caprukan-caprukan yang tidak berfaedah. Diambil sisi positifnya aja, dan setiap informasi yang gue dapat ini ya, gue reaction ini tidak langsung gue telan mentah-mentah, dan yang pastinya harus gue kaji lagi dan gue kaji lagi. Dan ini sebagai menjadi catatan gue secara pribadi. Oke, gue Andi Tudus untuk pamit ilmu orang kalian semua. Amigos para Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye. I love you all. Bye.